Belakangan ini saya dapat banyak pertanyaan dari teman-teman seniman dan juga pelaku budaya. Karena ketika jadwal debat calon presiden dan calon wakil presiden diumumkan, ternyata tidak ada tema tentang kebudayaan. Saya sendiri juga sebenarnya baru tahu ketika mereka mengirim pesan bahwa tidak ada tema kebudayaan di dalam debat capres. Tapi waktu itu saya jawab cepat saja. Soal debat capres, penentuan tema dan seterusnya itu adalah kewenangan dari KPU. Dan saya dengar bahwa di dalam membuat tema ini, KPU juga sudah berdiskusi dengan para ahli, kalangan akademik, praktisi, dan seterusnya. Jadi sementara masalahnya berlalu begitu saja. Tetapi rupanya ada beberapa teman yang kemudian menyurati KPU, mereka bicara di media, mereka mengangkat masalah ini di media sosial, dan rupanya ada pengaruhnya juga. Karena saya kemudian menerima jadwal debat capres terbaru dan sudah ada tema kebudayaan. Dan itu akan terjadi nanti pada saat debat kelima atau yang terakhir pada tanggal 4 Februari 2024. Kebudayaan nanti akan dibahas bersama berbagai tema lain, mulai dari kesejahteraan sosial, kesehatan, sampai teknologi informasi. Nah, tapi kita belajar juga, waktu debat pertama terjadi, itu tema yang banyak akan diundi. Ya, jadi tidak semua tema akan dibahas, tapi ada tema yang dipilih untuk dibahas. Dan pertanyaan dari tema tersebut juga akan diundi. Sehingga belum pasti nanti tema kebudayaan akan keluar dan diperdebatkan oleh para calon. Ya tentu ini sayang sekali ya, karena kita tahu Presiden Jokowi pernah bilang ya bahwa Indonesia ini sebenarnya tidak perlu mengejar ya negara-negara industri, karena orang Indonesia punya keistimewaan atau semacam DNA, yaitu ya justru berkarya di dalam kesenian dan kebudayaan secara umum. Jadi akan menarik sekali sebenarnya kalau kita bisa mendengar pandangan dari para calon presiden dan wakil presiden soal ini. Apakah mereka juga setuju soal DNA kebudayaan itu? Dan kalau ya, apa langkah strategis yang akan diambil untuk mengoptimalkan potensi yang besar ini? Sekarang kita di Indonesia punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan sudah ada berbagai regulasi turunannya yang menjadi pegangan untuk mengelola kekayaan budaya kita. Kita juga punya kementerian lembaga yang mengenangani berbagai aspek kebudayaan. Ada yang terkait dengan pendidikan, ada yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita juga sudah punya dana abadi kebudayaan yang bisa diakses oleh para pelaku budaya untuk terus berkarya. Dan ini semua sudah berjalan selama 2 tahun setidaknya. Jadi pertanyaan besarnya, langkah apa yang kemudian akan diambil oleh para calon untuk terus memajukan kebudayaan dengan perangkat kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang ada? Dan apa ukuran kemajuannya? Apakah kita mengukur kemajuan dari misalnya kontribusi sektor kebudayaan terhadap perekonomian kita? Dan kalau ya, apa yang mesti kita lakukan agar langkah mempromosikan kebudayaan kita ke pasar global ini tidak menggerus, tapi justru sebaliknya malah memperkuat identitas dan ketahanan budaya kita? Ini semua adalah pertanyaan strategis ya yang mesti dijawab. Dan setelah menemukan jawabannya, kita juga perlu melihat realitas kita hari ini. Ya, sarana prasarana bidang kebudayaan kita masih sangat terbatas. Kita tidak punya gedung pertunjukan yang memadai. Museum dan galeri kelas dunianya juga belum ada, dan masih banyak sekali PR lain yang mesti kita selesaikan gitu untuk bisa mengejar katakanlah tadi keinginan untuk mempromosikan kekayaan budaya kita ke pasar global. Nah, kita ingin dengar dari para calon soal komitmen melakukan investasi yang diperlukan agar seluruh sarana prasarana ini bisa ditingkatkan. Setelah itu masih ada masalah pelaku kebudayaan. Kita selama ini prihatin ya mendengar nasib guru honorer, nasib tenaga kesehatan yang menerima gaji kecil padahal sudah berbuat begitu banyak, sudah mengabdi bagi kemajuan bangsa. Tapi kalau kita lihat mereka masih terima gaji. Bagaimana dengan para seniman dan pekerja budaya yang kontribusinya bagi kemajuan bangsa juga sangat besar, tapi sampai hari ini masih harus bekerja dari job ke job tanpa kepastian gaji sama sekali? Apa langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperkuat
kehadiran mereka dan memperkuat sektor ini secara keseluruhan. Nah, di sini kita perlu komitmen yang jelas dari para calon mengenai berbagai persoalan ini. Dan ini tidak cukup dengan hanya memberi katakanlah sebuah pernyataan yang abstrak, ya, tetapi harus juga dijabarkan langkah-langkah konkret yang memperlihatkan arah yang jelas ke depan. Apakah ini akan terjadi di dalam debat 4 Februari 2024 nanti? Ya, kita tunggu saja. Tapi saya kira tidak ada salahnya publik terus mengingatkan bahwa urusan kebudayaan ini memang menuntut kesungguhan dan ketetapan hati.